Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum survei pemetaan geomorfologi pada acara yang ke-6. Pada acara kali ini, kita akan mempelajari terkait dengan identifikasi material untuk kepentingan survei pemetaan geomorfologi. Nah, acara kali ini akan dibagi menjadi 4 sesi, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua identifikasi material batuan beku dan batuan sedimen, yang ketiga identifikasi material batuan metamorf, dan yang keempat penjelasan terkait dengan hasil praktikum dan teknis pelaporannya. Baik, langsung saja kita mulai. Tujuan acara kita kali ini yaitu teman-teman diharapkan nanti mampu untuk mengidentifikasi material yang ditemukan di lapangan untuk kepentingan survei pemetaan geomorfologi. Nah, lalu dalam peta geomorfologi, seperti yang teman-teman sudah pelajari, ini mengandung 3 informasi utama, yaitu yang pertama morfologi, yang kedua material, dan yang ketiga adalah proses. Nah, untuk morfologi, kemarin teman-teman sudah mempelajarinya di acara sebelumnya, dari yang skala besar, skala kecil maksudnya 1:1 juta, lalu skala menengah 1:200.000, dan skala besar skala 1:10.000. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang identifikasi materialnya. Nah, untuk proses sendiri nanti bisa secara langsung dilakukan di lapangan atau dengan mengasosiasikannya dengan kedua informasi yang telah ada, yaitu morfologi dan materialnya. Nah, mengapa dalam survei pemetaan geomorfologi perlu memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi material? Yang pertama, tentu saja material adalah salah satu atribut penyusun bentuk lahan. Nah, selain atribut utamanya yaitu morfologi atau perbedaan bentuk di permukaan bumi yang dapat diklasifikasikan menjadi satu bentuk lahan, adanya perbedaan material ini juga bisa diidentifikasi menjadi suatu bentuk lahan tertentu. Jadi misalnya dalam satu bentuk lahan lereng ini terdapat dua material yang berbeda. Setiap perbedaan tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua bentuk lahan tersendiri, tentu saja dengan memperhatikan skala pemetaannya. Dan yang tidak perlu dilakukan yaitu tergantung dengan skala pemetaan yang digunakan. Tentu saja semakin detail atau semakin besar skala pemetaan yang digunakan, maka informasi yang di dalamnya harusnya semakin lengkap, baik dari material maupun prosesnya. Lalu kedua, kenampakan material yang ditemukan di lapangan berdasarkan hasil survei perlu dimasukkan ke dalam atribut peta geomorfologi. Ya, seperti yang dijelaskan di depan tadi, bahwa peta geomorfologi mengandung 3 atribut utama tadi, yaitu morfologi, material, dan proses. Ketiga-tiganya harus dimasukkan dalam peta geomorfologi, baik itu di atributnya maupun ditampilkan dalam muka peta utamanya. Nah, lalu alasan yang ketiga adalah material dapat menjadi dasar dalam menjelaskan proses yang terjadi pada suatu wilayah. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa proses ini bisa didekati dengan morfologinya termasuk dengan materialnya. Jadi misalnya di suatu wilayah ditemukan batuan beku, maka bisa diinterpretasi bahwa proses yang terjadi di wilayah tersebut adalah proses vulkanisme. Lalu misalnya di suatu wilayah ditemukan adanya sedimen, maka di wilayah tersebut merupakan zona pengendapan atau zona sedimentasi, proses sedimentasi tentunya. Lalu material itu sendiri dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu batuan dan tanah. Nah, dalam identifikasinya bisa langsung dilakukan di lapangan, yaitu dengan menemukan adanya singkapan. Salah satu tekniknya yaitu bisa singkapan tanah atau singkapan batuan. Usahakan singkapan yang terbentuk ini kondisinya masih baik, maksudnya tidak banyak terpengaruh oleh faktor eksternal, misalnya cuaca. Bila memang perlu meyakinkan, bisa dengan mengikis material tersebut, baik itu tanah maupun batuannya bisa dipecahkan dengan geologi. Nah, untuk singkapan sendiri ini biasanya ditemukan di bagian-bagian lereng atau bagian lembah sungai atau bagian yang terkena aliran air. Di situ banyak dijumpai singkapan. Nah, perlu diingat
informasi yang perlu diperoleh di lapangan. Ini diantaranya yaitu foto kenampakan material yang menggunakan skala. Nah, misalnya tadi teman-teman menemukan singkapan tanah atau adanya batuan. Nah, untuk memfotonya ini perlu ada skala, baik itu skala yang ada ukurannya misalnya penggaris atau meteran atau pita ukur seperti itu lebih baik. Tapi kalau tidak ada, teman-teman bisa menggunakan benda-benda yang sekiranya ukurannya itu tidak berubah. Misalnya papan jalan atau palu geologi yang itu nanti bisa diketahui ukurannya secara tetap. Jangan menggunakan alat-alat pendukung yang ukurannya bisa berubah-ubah. Lalu informasi yang kedua yaitu mengambil sampel batuan dengan label informasi. Jadi material yang ditemukan lalu disimpan dalam kotak atau dalam plastik sampel yang di dalamnya dimasukkan informasi terkait dengan material tersebut, itu lokasi maupun nama batuan atau nama sampel tanahnya seperti itu. Nah, lokasi juga ini penting, di mana lokasi itu ditemukan nanti kepentingannya untuk menampilkannya dalam peta geomorfologi yang akan dibuat. Lalu informasi-informasi tersebut dapat dirangkum atau dimasukkan dalam checklist dan mendeskripsikannya termasuk dengan informasi terkait lokasi sekitarnya, baik itu kondisi lerengnya, berapa derajat, atau penggunaan lahannya apa, seperti itu. Nah, cara identifikasinya yang pertama adalah menentukan untuk jenis identifikasi material batuan, menentukan tipe batuannya, lalu yang kedua dengan mengidentifikasi kenampakan fisik dari batuan tersebut. Nah, identifikasi selanjutnya, kalau memang alatnya bisa dibawa ke lapangan, bisa langsung dibawa ke lapangan. Kalau tidak, materialnya bisa dimasukkan ke dalam plastik sampel untuk dilakukan pengujian selanjutnya di laboratorium seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan identifikasi material batuannya.